Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai analisis kesalahan berbahasa dalam tataran semantik. Adapun anggota dari kelompok 5 itu sendiri yaitu ada Tia Dina Nandiro dengan NIM 1902 10 40 20 03, kemudian ada Rismatul Faizah dengan NIM 1902 10 40 20 27, dan saya sendiri Agung Budiantoso dengan NIM 1902 10 40 20 31, dan yang terakhir ialah Alivia Hilda Rahmi dengan NIM 1902 10 40 20 32. Nah, untuk pengertian dari analisis kesalahan berbahasa dalam tataran semantik akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang pengertian kesalahan berbahasa dalam tataran semantik. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu, baik secara verbal maupun non-verbal, kepada lawan bicaranya. Komunikasi verbal ialah komunikasi menggunakan bahasa lisan secara langsung, sedangkan komunikasi non-verbal ialah komunikasi yang tanpa mengeluarkan kata-kata saat berkomunikasi, melainkan menggunakan gerakan simbol dan gerakan wajah. Kesalahan berbahasa pada dasarnya ialah penggunaan bahasa yang kurang tepat atau menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu sendiri. Menurut pendapat Nuri Caksono, kekeliruan cenderung diabaikan dalam analisis kesalahan berbahasa karena sifatnya tidak acak, individual, tidak sistematis, serta tidak permanen. Semantik ialah cabang linguistik yang mempelajari tentang arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa serta mencari asal mula dan perkembangan arti suatu kata. Kesalahan berbahasa dalam tataran semantik ialah sebuah kekeliruan dalam pemilihan kata yang tepat dengan makna yang diinginkan sesuai dengan kedudukan sebuah kalimat. Kesalahan berbahasa dalam tataran semantik juga bisa berhubungan dengan bahasa tulis atau lisan. Kesalahan berbahasa dalam tataran semantik memfokuskan pada penyimpangan makna. Kesalahan berbahasa dalam tataran semantik diketahui pada 3 makna, yaitu makna leksikal, makna konseptual, dan makna gramatikal. Makna leksikal ialah makna yang sesuai dengan konsep yang sudah digambarkan. Makna konseptual ialah makna yang muncul sesuai dengan konteks sebuah kata tersebut dipergunakan. Dan makna gramatikal, makna yang timbul akibat peristiwa tata bahasa. Masuk pada penjelasan yang selanjutnya, yaitu tentang bentuk kesalahan berbahasa dalam tataran semantik. Bentuk kesalahan berbahasa dalam tataran semantik ini ada 4 jenis, yaitu yang pertama pleonasme, yang kedua adalah pilihan kata yang tidak tepat, yang ketiga ada hiperkorek, dan yang terakhir adalah ambiguitas. Masuk kepada penjelasan yang pertama, yaitu pleonasme. Pleonasme dalam kesalahan berbahasa tataran semantik merupakan bentuk majas yang menambahkan keterangan pada pernyataan yang sebenarnya sudah tidak memerlukannya lagi. Menurut Putri Daram Himawan, gejala pleonasme ini merupakan penggunaan kata yang sebenarnya tidak diperlukan, meskipun penggunaan kata tersebut dimaksudkan untuk mengganti arti atau gaya penulisan. Gejala pleonasme ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama pleonasme tataran kalimat dan yang kedua adalah pleonasme tataran kata. Bentuk kata tugas yang berbentuk kalimat dan sebenarnya tidak diperlukan adalah termasuk dalam jenis pleonasme kalimat. Dan penggunaan kata tugas, penggunaan kata yang diulangi dan dianggap tidak diperlukan adalah termasuk pada pleonasme berbentuk kata. Berikut adalah contoh dari pleonasme pada kalimat pertama, yaitu tutup celah-celah yang menjadi penyebab korupsi. Pada kalimat pertama ini terdapat penggunaan frasa celah-celah yang menjadi penyebab. Pada kata tersebut harusnya dapat diringkas sehingga tidak terjadi penggunaan unsur bahasa yang berlebihan. Nah, pada kata yang tepat yang digunakan
untuk kalimat 1 adalah peluang. Sehingga pembenaran pada kalimat 1 seharusnya tutup peluang korupsi. Yang selanjutnya, contoh yang kedua yaitu Sri Mulyani terus melakukan reformasi sistem anggaran dari dalam Kementerian Keuangan sehingga ke depan pengelolaan anggaran lebih transparan. Pada kalimat 2 ini terdapat penggunaan frasa sehingga ke depan. Secara tidak tepat ini penggunaannya. Frasa tersebut dapat diringkas sehingga seharusnya tidak akan terjadi penggunaan unsur bahasa yang berlebihan. Frasa tersebut hanya perlu dihapuskan karena tidak akan mengubah makna kalimat secara utuh. Nah, sehingga pembenaran pada kalimat kedua ini harusnya Sri Mulyani terus melakukan reformasi sistem anggaran dari dalam Kementerian Keuangan supaya pengelolaan anggaran lebih transparan. Selanjutnya ada contoh yang ketiga yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Mataram mengamankan dan menahan seorang wanita yang diduga sebagai pelaku penganiayaan. Nah, pada kalimat ketiga ini terdapat penggunaan kata mengamankan dan menahan. Kata tersebut termasuk dalam pleonasme atau kelebihan pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Pada kata dan menahan tersebut tadi, seharusnya tidak diperlukan karena makna dari mengamankan sendiri artinya adalah menahan orang yang melanggar hukum. Sehingga pembenaran pada kalimat yang ketiga harusnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Mataram mengamankan seorang wanita yang diduga sebagai pelaku penganiayaan. Selanjutnya ada contoh kalimat yang terakhir yaitu sebagai berikut. Sri Mulyani pun menegaskan dukungannya upaya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam memberantas korupsi di tanah air. Penggunaan kata upaya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam memberantas korupsi itu seharusnya tidak usah digunakan karena KPK sudah jelas-jelas menjelaskan bahwa tugasnya adalah untuk memberantas korupsi. Nah, ini tidak efektif dan merupakan gejala pleonasme. Kata dalam memberantas korupsi seharusnya tidak perlu ditulis karena sudah jelas tugas dari KPK tanpa harus dijelaskan dalam memberantas korupsi. Jadi pembenarannya adalah sebagai berikut. Sri Mulyani mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam menjelaskan tugasnya. Sekian dalam pembahasan pleonasme. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Agung. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pemilihan kata atau diksi yang tidak tepat ya. Pemilihan diksi sendiri dalam dunia kepenulisan itulah sangat penting, mengingat semua ide atau gagasan dari penulis ada dalam tulisannya. Sehingga dengan penulis memilih diksi yang tepat, maka akan mempermudah pembaca untuk memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis. Seperti itu. Menurut Mille, kesalahan dalam milih diksi ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari penulis mengenai makna dari sebuah diksi, sehingga penulis akan kebingungan untuk menyusun atau merangkai suatu kata dalam kalimat. Seperti itu. Adapun contoh-contohnya bisa dilihat di layar. Itu ada kata menggelar, tinggal, jam, terletak. Nah, secara sekilas penggunaan kata-kata tersebut tidak ada yang aneh ya, atau bisa dikatakan tidak ada yang salah. Namun dalam kajian ini penggunaan kata-kata tersebut atau diksi tersebut kurang tepat. Seperti halnya pada kalimat pertama, Indonesia akan menggelar balapan MotoGP pada tahun 2022. Kata menggelar di sini akan lebih tepat apabila digunakan dalam konteks menggelar tikar misalnya. Karena dalam makna kamus, menggelar ini adalah menghamparkan sesuatu. Kemudian ada juga memperagakan. Nah, untuk mengganti kata menggelar ini akan lebih baik apabila menggunakan kata menyelenggarakan.
yang bermakna mengadakan sebuah kegiatan. Maka kalimat yang benar seharusnya Indonesia akan menyelenggarakan balapan MotoGP pada tahun 2022. Itu. Kemudian ada kalimat kedua. Saya tinggal membersihkan kamar tidur. Nah, penggunaan kata tinggal di sini bermakna hanya perlu membersihkan kamar tidur, seperti itu. Namun dalam penggunaan dan konteks pada kalimat ini, kata tinggal akan lebih baik digantikan dengan saya belum membersihkan kamar tidur. Nah, seperti itu. Karena tinggal akan lebih cocok apabila digunakan untuk menyatakan sebuah tempat. Misal, saya tinggal di kota Probolinggo. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kemarin saya berangkat jam 9 pagi. Nah, penggunaan kata jam di sini yang sering saya temui masih sering digunakan oleh orang awam ya untuk menyatakan pukul. Padahal jam di sini berfungsi untuk menyatakan durasi, bukan menyatakan waktu. Nah, dalam konteks ini akan lebih baik menggunakan kata pukul ya. Jadi kemarin saya berangkat pukul 9 pagi. Nah, kalau penggunaan diksi jam itu biasanya lebih cocok digunakan untuk menyatakan durasi. Misalnya, saya berangkat dari Probolinggo ke Jember memakan waktu sekitar 2 jam. Nah, itu sudah terdapat perbedaan di sana. Kemudian yang terakhir adalah Pelabuhan Tanjung Tembaga terletak di kota Probolinggo. Nah, sekilas tidak ada yang aneh dalam kalimat ini ya. Tapi dalam penerapannya, penggunaan kata terletak ini akan lebih cocok digunakan untuk menyatakan posisi suatu barang. Misal, mercusuar itu terletak di pinggir pantai. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk menyatakan tempat akan lebih baik apabila menggunakan kata berada. Misal, Pelabuhan Tanjung Tembaga berada di kota Probolinggo. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya akan jelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya adalah gejala hiperkorek. Nah, sebenarnya gejala hiperkorek ini artinya bersifat menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang sangat berlebihan sehingga hasilnya itu sebaliknya. Yang seharusnya betul menjadi salah, yang seharusnya salah menjadi betul. Dan ternyata gejala hiperkorek ini menurut Mukhlis dalam Ayunintias halaman 11 tahun 2018, gejala hiperkorek ini adalah proses pembentukan kata yang telah betul menjadi salah. Artinya sesuatu yang telah dibetulkan lagi akhirnya menjadi salah. Setidaknya ada anggapan bentuk baku yang tidak baku. Nah, mengenai gejala hiperkorek, ada banyak sekali pengertian-pengertian yang telah dipaparkan oleh para ahli. Salah satunya adalah pengertian dari Mills yang menyebutkan bahwa gejala hiperkorek ini pasti menunjukkan sesuatu yang salah sehingga diperlukannya ketelitian pada untuk para penulis seperti itu. Oleh karena itu, gejala hiperkorek ini adalah kesalahan berbahasa dalam tataran semantik yang disebabkan oleh pembenaran kata yang berlebih seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk contohnya, mari kita lihat pada contoh yang telah dipaparkan. Untuk contoh yang pertama, kakaknya menderita polio. Ando sedang membeli kertas polio di toko. Nah, antara contoh yang pertama dan kedua ini saling berhubungan. Seharusnya kata folio yang bercetak tebal diganti dengan kata polio karena polio itu berhubungan dengan penyakit sehingga pembenarannya yaitu kakaknya menderita polio. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu Ando sedang membeli kertas polio di toko. Nah, kata polio itu tadi kan dijelaskan bahwa sebuah penyakit. Seharusnya kalau membeli sesuatu di toko mungkin terletak pada kata folio. Jadi pembenarannya adalah Ando sedang membeli kertas folio di toko. Untuk contoh yang ketiga. Nah, ini dilansir dari artikel yang dianalisis oleh Ananta Bayu Aji dan kawan-kawan yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa Tatanan Semantik pada berita daring laman sindonews.com. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu pada kalimat ditagih hutang Rp50.000 wanita asal Medan, saya pemilik kos dengan cutter.
Nah, untuk kata hutang, pada kata hutang ini merupakan contoh gejala hiperkorek dikarenakan kata ini menjadi bentuk pembenaran dari kata utang. Seharusnya kata hutang itu diganti menjadi kata utang, karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan UEB, kata hutang yang betul adalah utang. Kemudian yang salah pada kalimat tersebut terletak pada kata kater. Pada kata kater itu seharusnya ditulis dengan tulisan C-U-T-T-E-R. Jadi kater. T-nya ada 2. Seperti itu. Kemudian dilanjut. Slide selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai gejala ambiguitas. Nah, ambiguitas atau ketakacan ini merupakan kemungkinan adanya makna lebih dari satu kata atau gabungan kata atau kalimat. Menurut Kair dalam Aji DKK halaman 69 tahun 2020, ambiguitas merupakan bagian dari gejala yang terjadi makna ganda yang diakibatkan oleh perbedaan tafsiran gramatikal. Ambiguitas dalam tatanan semantik ini dapat diakibatkan oleh beberapa sebab, diantaranya yang pertama yaitu kata atau kalimat yang bersifat umum, artinya ada kelompok kata yang maknanya itu merujuk pada aspek-aspek yang bersifat umum. Jadi ada kebingungan di dalam sebuah kalimat. Kemudian yang kedua, kata atau kalimat kurang jelas maknanya. Ya, tadi disebutkan bahwa ada beberapa kata yang maknanya itu ada 2 pada satu kata. Kemudian yang ketiga yaitu kata yang kurang familiar digunakan. Nah, untuk potongan yang ketiga ini, untuk orang-orang awam yang kurang memahami sebuah kata, maka akan kesulitan atau mengalami keambiguitas. Contohnya, untuk contoh yang pertama, ini diambil dari artikel yang sama pada laman sindonews.com. Yang pertama, siang-siang 8 pasangan diciduk saat asik mesum di kamar kos. Nah, kata diciduk ini sebenarnya adalah kata yang salah untuk yang kalau ditempatkan pada kalimat tersebut, karena kata diciduk ini mengandung dua makna atau 2 arti sehingga menimbulkan ambiguitas. Nah, kata diciduk ini ada 2 artinya. Yang pertama yaitu diambil dengan gayung atau diambil dan ditahan, seperti itu. Oleh karena itu, pembenaran pada contoh yang pertama yaitu siang-siang 8 pasangan ditangkap saat asik mesum di kamar kos. Untuk contoh yang kedua yaitu 3,3 juta pekerja gigit jari, jumlah penerima subsidi upah mengecil. Nah, pada kalimat tersebut yang terletak atau yang memiliki keambiguitasan adalah pada kata gigit jari atau pada frasa gigit jari. Penggunaan frasa gigit jari itu dapat menimbulkan keambiguitasan karena frasa tersebut dapat diartikan menjadi menggigit jari yang sebenarnya atau secara harfiah dan gigit jari pada peribahasa itu. Oleh karena itu, pembenaran yang harus dilakukan pada kalimat tersebut yaitu 3,3 juta pekerja melakukan atau kecewa pada jumlah subsidi upah mengecil. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kemudian saya persilakan untuk rekan saya untuk menyimpulkan dari hasil diskusi kali ini. Saya persilakan. Kesimpulan dari makalah ini yaitu bahasa dalam kehidupan setiap harinya adalah digunakan sebagai alat berinteraksi sesama. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter atau bersifat mana suka. Dalam penggunaan bahasa seringkali terjadi kesalahan berbahasa. Jargon tarikan. Kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa secara lisan maupun tulisan yang menyimpang dari faktor-faktor penentu komunikasi dan kaidah bahasa. Sedangkan kesalahan berbahasa dalam tataran semantik ialah sebuah kekeliruan dalam pemilihan kata yang tepat dengan makna yang diinginkan sesuai dengan kedudukan sebuah kalimat. Kesalahan semantik bukan hanya membahas tentang segi makna saja, melainkan juga membahas perubahan makna yang terdapat di dalamnya. Bentuk kesalahan berbahasa dalam tataran semantik meliputi pleonasme, pilihan kata yang tidak tepat, hiperkorek, dan ambiguitas.
Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk partisipan ya, saya rasa itu saja yang dapat diberikan atau dibagikan oleh kelompok 5. Apabila ada salah kata maupun hal-hal yang tidak diinginkan, saya mewakili kelompok 5 meminta maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.